MC Channel. Guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama IQ Catherine Wildborn. Di sini aku bakal ceritain tentang kisah nyata aku lagi yang baru-baru ini terjadi ya kan. Setelah kemarin aku menceritakan tentang aku disantet, terus juga akun keblokir permanen, lalu juga operasi gagal. Kalian bisa lihat di video sebelumnya, dan sekarang aku bakal menceritakan aku ditipu oleh penyawer sampai 40 juta rupiah. Kan? Nah, gimana ceritanya? Jadi dari awalnya itu, waktu itu ada seorang penyawer datang ke aku lagi live streaming di TikTok ya kan, di akun waktu yang ini masih ada, waktu akun ini masih ada itu aku live seperti biasa, lalu dia datang, dia sawer-sawer aku hanya ratusan koin aja gitu, dan nggak kelirik sama aku. Lalu tiba-tiba setelah room aku itu banyak datang orang-orang kaya yang nyawer, tiba-tiba dia nyawer naik ke ribuan koin guys gitu, 1.000, 2.000, 3.000 gitu. Nah, tapi nggak sampai puluhan ribu, nggak pernah sama sekali, hanya ribuan aja. Lalu tiba-tiba dia mengadakan satu acara di kampung dia itu, dan aku diundang ke sana untuk nyanyi 1-2 lagu, dan dia itu, entah kenapa memperlakukan akunya tuh cincai gitu guys. Jadi aku dibayar sama dia itu nggak sampai puluhan juta, hanya jutaan aja. Nah dia itu, kan biasanya orang kalau misalnya bayar itu kayak susah gitu ya. Nah dia itu, bayarnya gampang gitu. Jadi kayak, langsung dilunasin pada saat itu juga, nggak DP-DP-an, jadi langsung dilunasin pada saat itu gitu. Jadi di situ udah muncul, kesan dari akunya ini, wah ini orang banyak duit gitu, oke. Lalu aku berangkat ke sana, dan kebetulan dia itu istri seorang musisi. Setelah aku ke sana aku dikenalin sama keluarganya seperti biasa, dan aku juga, dikenalin juga sama, iya, keluarga-keluarganya semua aku dikenalin gitu, dan aku juga ngobrol banyak sama suaminya gitu, dan itu baik gitu, dan aku juga di situ muncul kesan bahwa dia itu banyak uang dan lain-lain gitu, karena memang selain yang tadi aku bilang pembayarannya cincai, akunya juga di sana ditempatkan di satu penginapan gitu, tapi bukan penginapan yang terlalu high gitu, enggak, biasa-biasa tapi nyaman lah gitu ya. Nah terus, udah aku datang ke sana dan datang ke penginapannya itu, lalu aku tampil seperti biasa ya kan, di acara yang dia selenggarakan itu gitu. Lalu udah si acaranya beres, aku tuh live streaming dong gitu, tiba-tiba datang satu laki-laki guys ke room ya, yang dia bilang itu adalah temannya gitu, dia bilang adalah temannya, dan si laki-laki ini tiba-tiba, ngasih aku 500.000 gitu ya, dititipin ke dia gitu. Jadi si orang ini tuh nggak langsung dari rekening dia ke rekening aku, tapi si orang ini tuh nitip ke si cewek ini gitu. Nah si perempuan ini, lalu baru di-send ke aku gitu, dan aku tanya, "Teh itu siapa?" Aku bilang gitu. Dia bilang, "Ini apa nih, orangnya masih muda, terus juga dia, pengusaha gitu, banyak uang dan lain-lain," gitu. Dan itu berhasil, si citranya itu berhasil nempel ke aku bahwa bener gitu, ini adalah laki-laki berduit, terus ganteng, dan juga eksekutif muda lah bisa dibilang seperti itu, dan itu, bersahabat dengan dia gitu. Nah lalu udah, aku juga, pulang seperti biasa. Nah sebelum pulang itu aku dikasih oleh-oleh berupa makanan gitu ya, dan ya lumayan lumayan banyak gitu, dan itu berupa makanan. Lalu aku juga pulang seperti biasa guys. Nah udah aku, live-live itu kan makin banyak tuh yang nyawer, memang lagi fasenya di mana saweran aku itu banyak, yang aku kemarin cerita itu, yang aku disawer sampai puluhan ratusan juta, yang bukti sawerannya kalian bisa lihat di,
di feed Instagram aku yang aku pampangin, entah sebelah sini nggak tahu sebelah sini gitu, kalian tinggal lihat aja dan follow dan lihat sendiri di feed Instagram aku. Udah saweran banyak itu, dia itu seperti apa ya, kayak menjadikan aku tuh sebagai sahabat gitu dengan panggilan bestie gitu ya, bestie, dan aku muak dengan panggilan itu sekarang gitu ya. Nah, karena nanti kalian bisa tahu sendiri kenapa sampai aku muak gitu. Nah, lalu dia itu seolah-olah bersahabat dengan aku dan dia terkadang ngirimin aku uang jajan hanya 500.000, hanya sekali dua kali gitu dia ngirimin. Lalu di pertengahan itu pada saat aku lagi banyak saweran, tiba-tiba dia menawarkan job sama aku guys gitu. Menawarkan job sama aku yang awalnya itu dia menawarkan aku nyanyi di sana gitu ya, aku nyanyi 1, 2 lagu, tapi aku dibayarnya itu 20 juta guys gitu. Nah, aku kayak, "Oh oke dong," gitu. Aku merasa kayak oke dong gitu, pikirannya duit kan gitu. Aku yang bersemangat gitu guys ya. Nah, dari situ si si acaranya tersebut tuh adalah acara si laki-laki yang tadi aku bilang, yang tiba-tiba datang ke room dan tiba-tiba ngirimin 500.000 atau nyawer rekening gitu ya lewat dia, yang dia bilang adalah sahabatnya dia itu, yang dia bilang laki-laki muda, eksekutif muda, banyak uang dan lain-lain gitu ya. Tiba-tiba mengadakan acara itu gitu. Dia bilang tuh jadi mau mengadakan kayak acara dengan temen-temennya, jadi si temen-temennya dari luar negeri gitu, terus ya dari luar-luar kota, dari luar-luar negeri itu dipanggil sama dia ke kampungnya dia itu, karena si laki-laki ini yang dia bilang eksekutif muda pengusaha itu punya usaha peternakan di kampungnya tersebut gitu ya, dan si temen-temennya ini mau dipanggil ke kampungnya ini gitu. Jadi mau ngadain kayak private party gitu, dan aku disuruh nyanyi 1, 2 lagu dengan bayaran 20 juta, dan tiba-tiba si laki-lakinya ini jadi aku kan udah baper dari awal tuh karena si citra seorang laki-laki muda ganteng dan berduitnya itu berhasil nempel sama aku, dan akunya juga memang udah baper, dan si dia ini nih memanfaatkan kebaperan aku itu, dan laki-lakinya tersebut tuh tiba-tiba kayak naikin harga, kayak udah deh jadi 50 juta aja, karena di pertengahannya itu kalian perhatiin alur ceritanya ya. Jadi kan tadi dia nawarin 20 juta tuh. Nah, tiba-tiba si salah satu temennya ini tertarik sama aku ya, yang dalam skenarionya itu si temennya laki-laki ini adalah seorang pilot gitu ya, ceritanya di dalam skenarionya itu tertarik sama aku guys gitu. Tertarik sama aku, tapi ternyata tiba-tiba di skenarionya itu si laki-laki yang tadi yang awal yang sawe rekening 500.000 itu, dia tiba-tiba tertarik sama aku gitu, ceritanya di dalam skenario itu tertarik sama aku, lalu ceritanya berebutan lah gitu, berebutan. Jadi si temennya ini sama si laki-laki ini yang ngadain acaranya ini berebutan untuk pengen hubungan sama aku gitu. Nah, di dalam skenarionya itu guys, terjadi drama yang akhirnya si laki-laki yang pemeran utamanya tadi di dalam skenarionya ini kayak menarik perhatian aku dengan menaikkan honor aku jadi 50 juta. Karena di situ tuh ceritanya itu si temennya tadi gitu ya, awalnya itu hanya pengen ngebooking aku aja, jadi bukan macarin aku. Nah, jadi si laki-laki yang pemeran utama ini nggak enak sama aku, jadi naikin rate jadi 50 juta karena ceritanya si temennya ini
awalnya itu hanya pengen ngebooking aku gitu. Jadi dia menciptakan skenario-nya itu mateng guys, alur ceritanya gitu. Jadi awalnya itu ngedeketin aku bukan untuk pacaran guys, tapi untuk ngebooking aku gitu, untuk nemenin dia gitu setelah acara, di luar acara gitu. Nah, si pemeran utamanya tadi jadi menaikkan harga jadi 50 juta karena di situ aku harus nemenin si temennya ini, paham nggak? Nah, jadi dia naikin jadi 50 juta, cuman setelah itu si skenarionya itu si laki-laki yang tadi pemeran utamanya ini, kita sebut si pemeran utamanya si A lah ya. Si pemeran utama si A, terus ada temennya ini si B yang tadi aku bilang pilot itu di dalam skenarionya gitu. Nah, jadi semuanya tuh fiktif, cuman kalian harus tahu skenarionya itu modusnya ini kayak gimana gitu ya. Nah, lalu udah dia naikin 50 juta, si A ini naikin, jadi yang punya acara kan si A nih. Nah, si B, si C dan si D yang lain-lainnya itu adalah temennya, dan yang bayar aku tuh adalah si A gitu. Nah ini kalau yang si perempuan tadi ini berperan kayak seolah-olah agentnya gitu. Jadi yang menyambungkan antara aku si artisnya sama yang punya acaranya gitu. Nah, lalu si A ini menaikkan harga jadi 50 juta karena aku harus nemenin si B gitu. Cuman ternyata tiba-tiba si A ini di dalam ceritanya itu tertarik sama aku gitu. Nah, terjadi drama di situ gitu, terjadi drama dan di tengah-tengahnya itu ceritanya si A ini kan dia punya asisten pribadi gitu ya. Nah, si asisten pribadinya ini katanya dia main slot gitu ya sampai sampai ngabisin duit si A ini yang berperan sebagai bosnya ceritanya gitu. Sampai menggadaikan surat tanah penyewaan peternakan ini gitu, dan sampai ngabisin uang sekitar 1 sampai 2 M gitu, sampai 1, 2 sampai 3 M ceritanya gitu. Nah, si A ini tuh depresi ceritanya gitu, depresi sampai masuk rumah sakit gitu. Tapi aku tuh nggak pernah komunikasi dengan si A ini karena si perempuan ini menciptakan citra seolah-olah kayak si A ini tuh kayak orang yang gak gampang dihubungi, terus juga orang yang banyak uang segala. Aduh, sorry guys, tadi aku kena AC jadi kayak kedinginan gitu. Aduh, jadi hayang ongkek gitu guys aku. Nah, aku juga keinget kejadian itu jadi pengen muntah juga guys. Nah, terus si A ini tuh ceritanya masuk rumah sakit kan guys gitu, masuk rumah sakit dan dia depresi gitu. Ditipu sama si asisten pribadinya ini gitu, karena ngagadein surat tanah, terus ngabisin uang segala macem. Jadi intinya kayak mengalami suatu insiden lah gitu. Nah, cuman sebelum ini terjadi guys, aku namanya aku menceritakan apa yang sudah terjadi, kadang aku lupa. Jadi kadang aku tarik ulur gitu guys. Jadi kadang maju mundur lagi karena akunya lupa dan sekarang aku ingat. Nah, jadi sebelum kejadian si laki-laki ini, jadi masuk rumah sakit karena ditipu sama asistennya sendiri. Setelah tadi persetujuan aku mau di booking untuk aku nyanyi 1-2 lagu, aku dibayar 50 juta. Ceritanya si perempuan ini tuh dia kayak kan dia mainannya itu katanya kayak permainan tanah gitu guys, mainin tanah, jadi jual beli tanah gitu. Cuman ceritanya itu si perempuan ini tuh dikhianati sama seseorang partnernya, yang memang si partnernya ini dia serakah, tapi dia bergerak dengan dianya itu nggak kompak, dan dia itu pengen nguasain semua uangnya. Dan seolah-olah kayak yang aku tangkap itu pokoknya si partnernya ini
pengen menguasai semua uangnya, akhirnya ditipu lah sampai si perempuan ini tuh harus ganti rugi sampai eh, satu satu koma berapa M gitu guys, karena si perempuan ini tuh aduh guys sorry, aku habis matiin AC karena kayaknya kalau misalnya aku sambil ngomong tapi ada uap AC, nggak tahu angin AC, kalian suka gitu nggak sih, jadi hayang ongkek anjing gitu. Nah, jadi ceritanya itu tadi si perempuan ini harus ganti rugi karena dia itu invest uang ya dengan menggadaikan tempat usahanya, dan tempat usahanya itu adalah warisan dari orang tua si suaminya, paham nggak? Jadi dia ngegadein tempat usahanya, ceritanya sekitar 1, berapa M gitu ya. Nah, tanpa sepengetahuan si laki-lakinya, tapi dia harus nebus si tempat usahanya ini biar enggak kayak di ya biar enggak berantakan gitu. Jadi biar enggak disita sama bank atau apalah itu gitu ya. Pokoknya intinya dia harus nebus surat eh, usahanya itu sekitar 1, berapa M gitu. Nah, dia itu selama harus nyari uang, berusaha untuk intens video call dengan aku gitu, dan bikin akunya itu jadi masuk ke ranah masalah dia gitu. Jadi aku jadi ikut pusing gitu. Nah, dia bikin seolah-olah menjadikan aku orang yang paling dekat dengan dia biar aku bisa merasakan kepusingan dia gitu. Sampai akhirnya karena aku merasa aku bakal dikasih job sama dia yang sampai 50 juta itu gitu. Lalu aku jadi berhasil keluar perasaan kayak iba, tapi di dalam diri aku tuh ada nanti juga dia bakal selain dia bakal ngegantiin uang ini karena aku percaya dia banyak duit, eh, apa aku juga bakal dikasih job yang 50 juta tadi. Jadi aku tuh berhasil keluar minjemin dia itu sekitar 17 juta gitu awal itu. Nah, udah udah itu berjalan, lalu akhirnya sampai dia bisa melunasi tempat usahanya tersebut. Nah, lalu udahlah itu berjalan gitu ya, dan dia itu seolah-olah si laki-laki yang tadi, si A tadi gitu ya, si A tadi tuh seolah-olah tiba-tiba suka sama aku dan suka ngirimin aku beberapa kali gitu, nggak sampai puluhan kali, enggak, hanya sekali dua kali aja dia ngirimin 500.000 gitu guys. Nah, dan si laki-lakinya ini, si A ini ceritanya jadi suka sama aku gitu, yang asalnya aku baper tapi dia nggak ngerespon gitu, jadi dia udah matang banget guys menciptakan skenario nya ini. Nah, tapi di setelah tadi aku turun dari aku 17 juta untuk minjemin dia, si laki-laki ini baper sama aku kan, tadi aku udah ceritain, dan terjadilah yang tadi aku bilang, dia dihianati sama asisten pribadinya yang sampai sekitar 1, 2 atau 3 M gitu guys, sampai 3 M kalau nggak salah gitu. Nah, udah sampai dia masuk rumah sakit, ceritanya tuh stres guys. Nah, sebelum dia masuk rumah sakit dan sebelum dia dihianati sama asisten pribadinya ini guys, tadi kan aku bilang terjadi drama di mana si B, temennya si A ini, yang awalnya hanya pengen ditemenin sama aku, maju jadi suka sama aku, pengen hubungan sama aku ceritanya guys gitu. Ceritanya pengen hubungan sama aku, dan aku
komunikasi sama si A dan si B ini hanya melalui DM TikTok. Jadi bukan lewat bukan lewat WhatsApp, dan aku juga jadi nggak pernah video call atau teleponan gitu ya. Si perempuan ini jadi perantaranya ceritanya guys gitu. Nah, jadi si B sama si A ini ceritanya rebutan aku, dan akhirnya itu kayak aku tuh kayak cinta segitiga gitu. Kalau kalian tahu pasti kalau kalian penonton TikTok aku waktu itu pasti kalian tahu siapa orangnya gitu. Tanpa aku menyebutkan nama. Nah, lalu udah seolah-olah cinta segitiga gitu ya. Di situ si laki-laki ini dikhianati sama asisten pribadinya ceritanya, sampai menghasilkan sekitar 3M gitu. Nah, si laki-laki ini stres dan akhirnya itu dia harus melunasi gitu kan, sampai bapaknya turun, yang katanya itu bapaknya itu kerja di suatu pemerintahan gitulah di skenarionya tersebut. Jadi orang besar gitu ceritanya. Nah, sampai rumit lah gitu. Jadi intinya si laki-laki si A ini jadi butuh uang gitu, guys. Dan akhirnya di situ karena akunya baper sampai berhasil dia bikin aku turun dari akunya itu 5 juta, 7 juta, 3 juta, 2 juta, sampai kalau di total sama yang dipinjam sama si perempuan tadi itu 17 juta, sampai di total itu 40 juta keluar dari aku gitu guys. Karena skenario tersebut gitu. Nah, tapi kalian harus tahu dulu gimana ceritanya, gimana modusnya gitu. Nah, kalau misalnya di sini ada keluarga dari seperempuan ini nonton, kalau misalnya kalian nggak tahu, inilah ceritanya gitu. Dan ya memang kalian simpulkan aja gitu kalau misalnya kalian nggak tahu si perempuan ini adalah penipu gitu. Nah, lalu udah si laki-laki ini stres dan butuh uang gitu, sampai turun dari aku 2 juta, 3 juta, 5 juta, 7 juta kayak gitu ya. Nah, lalu udah itu terjadi lama gitu guys, nggak beres-beres. Jadi memang si perempuan ini tuh pengen morotin aku gitu guys. Nah, di tengah-tengah aku sadar, tiba-tiba sadarnya itu guys, setiap video callan aku kan DM-an tuh sama si A dan sama si B gitu ya. Nah, yang kelihatan gitu guys, pada saat aku ngebales, dia tiba-tiba ngangkat handphone ngetik gitu. Wah, udah nggak bener nih, udah aneh gitu. Nah, dari situ udah muncul kecurigaan, tetapi akunya yang bener nggak gitu. Nah, berjalan, bener aja guys, setiap aku ngechat lagi video callan sama dia, dia tiba-tiba ngangkat handphone ngetik, atau kalau enggak di luar layar pun aku kelihatan gitu sama aku kalau dia itu ngetik guys gitu, ngangkat handphone. Jadi si waktunya itu aku ngebales, jadi kayak aku chatan sama dia gitu guys. Nah, itu berjalan, semakin aku sadar, akhirnya aku stop dari situ, stop untuk ngesend uang gitu ya, seolah-olah nolong gitu. Nah, tapi si acara yang dijanjikan tadi guys, sampai naik 100 juta yang dijanjikannya, karena yang tertarik sama aku itu bukan hanya si B, tapi si C juga. Sampai aku tuh dijanjiin 100 juta guys ya. Dan aku lama-kelamaan aku dijanjikan untuk mau dioperasiin. Waktu itu kan aku pengen operasi kepala guys ya. Aku dioperasiin ke Bangkok juga gitu sama si laki-laki A tadi gitu ya, di skenario tersebut. Tapi nggak jadi-jadi guys gitu. Si acaranya nggak jadi-jadi, sampai berjalan, kalian tahu nggak berapa lama? Sampai berjalan 6-7 bulan guys gitu.
Masuk akal nggak? Jadi dari skenarionya itu guys, waktu itu aku dijanjikannya itu ini show-nya ini bulan depan. Nah, minggu depan, dijanjikan awal minggu depan, terus enggak jadi, digeser lagi jadi 1 bulan, geser lagi nggak jadi guys gitu, nggak jadi dan akunya udah sadar bahwa aku ini ditipu gitu. Kalian bayangin guys, gimana rasanya gitu ya, kalian sadar bahwa kalian itu jadi target ditipu gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Dari awalnya itu kan pada saat aku sadar bahwa sosok si A, si B itu fake gitu ya. Nah, aku kan sadar bahwa si laki-laki ini udah dia datangkan dari awal aku diundang waktu dia punya acara. Artinya aku udah ditargetkan dari awal guys untuk jadi target ditipu sama dia gitu. Ini kalau misalnya keluarganya nonton, kalian simpulkan aja sendiri gitu bahwa orang yang ada di tengah-tengah kalian ini adalah seorang penipu ulung. Nah, lalu aku udah jadi target korban selanjutnya guys untuk dia tipu gitu. Jadi udah berjalan yang tadi aku ditipu itu gitu. Nah, lalu waktu itu ceritanya si suaminya kecelakaan guys. Waktu mau menuju dari Bandung, jadi si keluarga ini tuh ada di Bandung, sewa salah satu apartemen di Bandung, dan si suaminya ini mau ada show di kampungnya gitu, di kota asalnya, dan kecelakaan. Tapi benar guys, ini kecelakaannya itu benar karena aku sampai ke Bandung dan aku juga ikut ngurus si suaminya ini, dan pada saat aku ke sana itu ini kan masih berjalan ya, jadi si 40 juta ini belum sampai 40 juta. Jadi aku masih berjalan biar turun uang terus dari aku gitu. Nah, si laki-lakinya ini baperlah sama aku kayak gitu-gitu. Pokoknya dia menciptakan skenarionya itu bener-bener kayak mateng gitu guys. Sampai kan di room aku itu ada penyawer terbesar ya, ada penyawer terbesar yang memang nyawer sama aku tuh sampai puluhan ratusan juta yang aku kemarin ceritain, itu juga hampir jadi target incaran dia untuk ditipu. Untungnya si penyawer ini pinter gitu, dia menyimpulkan bahwa si perempuan ini adalah penipu gitu. Cuman kayak intinya nggak turun duit deh dari dia gitu. Dan aku juga syukur alhamdulillah dari si penyawer terbesar aku ini nggak jadi korban juga gitu guys, karena dia memang punya IQ yang bagus, jadi nggak jadi ketipu juga deh gitu. Nggak ya aku juga mungkin bisa dibilang nggak setolol aku gitu. Tapi juga kalian kalau misalnya ada di posisi aku juga bisa terbuai juga gitu guys. Nah, lalu udah sampai turun tuh udah 40 juta, aku udah kayak aduh ini kok nggak dibayar-bayar gitu. Acara juga nggak jadi-jadi. Terus dia itu guys, si perempuan ini tuh dia kadang-kadang kayak gini, kayak ngomong Bes gitu kan, dia kan manggilnya Besti sama aku gitu kan. Bes, ini aku dapat uang, aku mau transfer tapi ternyata enggak gitu guys. Nah, udah akunya kesal sendiri, udah aku muak guys. Nah, kemarin itu terakhir aku itu dapat surat kayak penagihan gitu untuk pembayaran abodemen guys gitu, untuk pembayaran abodemen, dan itu sekitar 4 juta, 3 juta sekian, hampir 4 juta, yang memang rutin harus dibayarkan 6 bulan sekali gitu guys, untuk abodemen apartemen ini, listrik dan listrik air gitu. Pokoknya itu sekitar 3 juta sekian, hampir 4 juta. Sebenarnya guys, aku tuh udah dibayar dari awal tuh, sama aku udah dibayar, cuman aku pengen neken si perempuan ini biar bayar
utangnya aku tuh kayak sebagian-sebagian. Jadi sama aku tuh kayak sekarang sama aku diteken 4 juta. Nah, nanti sama aku diteken lagi berapa gitu, berapa. Tapi memang si koploknya ini memang nggak ada itikat baik, guys ya. Aku ngemis-ngemis sampai hampir kayak 5 hari gitu, 4 hari atau 5 hari gitu aku ngemis-ngemis sampai hampir jatuh temponya gitu ya. Dia nggak bayar-bayar guys, sampai dia bilang teh katanya mau ke dealer, mau ke showroom untuk ngegadein motor dan lain-lain gitu. Padahal dia di sana guys, dia pakai mobil. Aturan mah mobilnya kenapa nggak digadein? Ya mungkin itu hasil nipu juga gitu guys gitu. Tapi apa nih kan sekarang kalau misalnya ada itikat baik gitu, dia ngejual apa gitu kan, tapi memang mungkin pekerjaan dia memang nipu sana sini, jadi dia nggak mau mengorbankan barang hasil tipuannya itu gitu ya, padahal dia punya anak loh guys. Dia punya anak dan apa nih, entah dia nggak tahu nggak takut karma atau kayak gimana. Lalu di situ sampai 5 hari berjalan aku ngemis-ngemis, neken neken 3 juta sekian ini, tapi dia nggak bayar-bayar, akhirnya aku udah kayaknya ini orang memang memang nggak mau bayar gitu, memang nggak mau bayar dan nggak ada itikat baik, dan dia memang nggak takut sama karma gitu ya. Langsung udah jatuh, kan aku tuh bilang gini, teh ini harus bayar sebelum tanggal kemarin tuh tanggal berapa gitu ya, tanggal sekian di jam di jam setengah 4 sampai jatuh temponya aja itu kan taruhannya itu kan kalau misalnya memang aku belum bayar listrik air semuanya dicabut gitu kan, tapi sebenarnya aku udah bayar gitu. Nah, listrik air dicabut semuanya, tapi dia di situ tuh nggak ada itikat baik guys, sampai di situ aku muak. Akhirnya aku tulis di dalam tulisan itu pokoknya oke ya udah kalau misalnya nggak ada itikat baik, aku bilang inget aja dengan karma gitu ya. Padahal dia tuh punya anak guys, terus cuman memang mungkin dia nggak takut dengan karma atau kayak gimana, tapi aku yakin karma itu bakal berjalan gitu ya, dan hidup dia juga dari waktu ke waktu kalau misalnya dia nggak ngeberesin karma dia gitu ya, termasuk ke aku gitu ya, termasuk nipu ke aku, dia nggak ngeberesin, aku yakin itu juga hidup dia juga bakal step by step bakal kacau sendiri gitu, karena karma itu nyata guys gitu ya. Nah, aku udah dalam bentuk tulisan gitu, aku bilang, "Inget aja dengan karma kalau ya udah mulai sekarang aku blok kontak, kalau misalnya memang nggak mau bayar ya udah, ingat aja dengan karma, aku hanya mengharapkan karma baik dan ingat dengan karma buruk," gitu ya, dan kalau misalnya memang, memang nggak ada itikat baik, lihat aja hidupnya bakal kayak gimana gitu intinya. Nah, udah sama aku di-blok guys, udah sama aku di-blok, memang aku kehilangan uang, cuman kalian pikir sendiri, namanya penipu ulung gitu ya, dia nggak akan bayar-bayar dan kalau misalnya misalnya karmanya udah dateng, hidup dia makin hancur dan dia juga nggak ada itikat baik, ya udah gitu aku sekarang memang udah pasrah aja. Aku karena aku rasa guys kalau misalnya aku tidak menanggung karma buruk gitu ya, insya Allah rezeki aku tuh gampang gitu guys, aku bisa menyebutkan seperti itu. Tapi kalau hasil nipu memang dia sekarang punya mobil, punya apa, tapi lihat aja ke depannya kayak gimana gitu. Mungkin Tuhan menguji dia sekarang punya mobil, punya apa gitu ya, tapi lihat nanti dari waktu ke depannya kayak apa gitu. Entah bakal mengenaskan atau kayak gimana gitu, dia karmanya itu nggak hanya ke dia tapi ke anaknya juga, mungkin dia nggak takut atau kayak gimana aku nggak ngerti. Aku sih nggak ngedoain buruk ya guys ya, cuman karma itu nyata dan aku hanya mengharapkan karma baik aja. Cuman dari cerita ini guys, aku menyampaikan sama kalian, jangan percaya sama orang yang datang sama kalian dan menciptakan citra seolah-olah si orang ini tuh banyak uang dan kayak gimana-gimana. Kalian jangan termakan
pencitraan yang dia ciptakan gitu ya. Apalagi sampai kalian minjemin uang. Jangan sekali-kali. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau minjem uang, entah itu sahabat kalian sendiri, kalian bilang aja, aku nggak mau di dalam persahabatan atau di dalam pertemanan atau di dalam persaudaraan ada urusan uang, aku nggak mau gitu. Kalian bilang aja seperti itu, kalau misalnya tiba-tiba dia pergi ya udah gitu. Toh juga kalian bisa berdiri dari kaki kalian sendiri gitu. Jadi dari cerita aku ini, aku harap jadi pelajaran juga untuk kalian, biar kalian tidak tertipu dengan salah satu modus yang aku ceritakan tadi gitu. Dan kalau di antara penonton ini eh, apa ada keluarga dari si perempuan ini, kalian sadarkan aja deh, atau aku juga nggak tahu kalian tahu atau enggak gitu, atau sudah berkomplot atau enggak, aku juga nggak tahu. Tapi kalau misalnya kalian sebagai keluarganya nggak tahu kalau si perempuan ini memang udah nipu gitu ya, emang udah jadi penipu ulung, berusahalah untuk bikin si perempuan ini bertobat sebelum karma buruk datang dan hidupnya semakin mengenaskan ya. Segitu aja. Dan thank you so much yang dari tadi udah nontonin video aku. Semoga kalian bisa memetik hikmah dan jadi bikin hidup kalian tuh jadi benteng untuk hidup kalian biar nggak tertipu juga seperti aku. Dan kalian juga jangan lupa subscribe YouTube aku ini, bantu untuk perkembangan YouTube aku ini, karena kedepannya aku juga bakal menceritakan kisah-kisah nyata aku dan mungkin aku bakal menciptakan lagu lagi dan lain-lain. Kalian subscribe akun ini, kalian juga follow Instagram aku, dan I love you so much. Thank you so much. Bye bye.